Banyak analis memperkirakan bahwa pada Juli tahun 2026 nanti, dunia akan menghadapi tekanan besar pada sektor kebutuhan pokok. Antrean panjang truk di SPBU yang mulai sering terlihat, dianggap sebagai tanda bahwa rantai distribusi sedang mengalami gangguan serius. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin barang kebutuhan sehari-hari akan semakin sulit ditemukan karena jalur pasok mulai tersendat. Halo semuanya, selamat datang di channel Strategi Waras. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya. Sekarang coba pahami situasinya secara lebih dalam. Saat ini kita sedang berada di tengah dua tekanan besar sekaligus. Yang pertama adalah terganggunya jalur logistik global akibat konflik internasional yang belum mereda. Dampaknya terasa langsung pada naiknya biaya pengiriman dan asuransi kapal barang. Yang kedua berasal dari kebijakan energi dalam negeri, yang perlahan mulai mengalihkan sebagian bahan baku pangan untuk kebutuhan industri dan energi. Jika dua kondisi ini terus berjalan bersamaan, banyak pihak percaya titik paling beratnya bisa terjadi pada Juli tahun 2026. Pada saat itu, uang yang tersimpan di rekening mungkin tidak banyak membantu, jika barang yang ingin dibeli memang tidak tersedia di pasar. Masalah utamanya bukan sekadar harga mahal, melainkan distribusi yang mulai melemah. Tanda-tanda awal sebenarnya sudah terlihat dari sekarang. Ongkos logistik terus naik hampir setiap waktu. Di sisi lain, masyarakat terlalu berharap bahwa kebutuhan rumah tangga akan selalu diprioritaskan dibanding kepentingan industri besar. Padahal kenyataannya, sebagian bahan baku minyak goreng mulai dialihkan untuk campuran bahan bakar ramah lingkungan. Sementara beras kualitas terbaik perlahan diamankan ke gudang-gudang cadangan pemerintah untuk kebutuhan sosial dan stabilitas nasional. Situasi ini semakin rumit karena cuaca buruk menyebabkan banyak wilayah mengalami penurunan hasil panen. Belum lagi nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar. Distributor besar pun cenderung menahan stok di gudang daripada menjualnya saat biaya impor sedang tinggi. Mereka memilih menunggu harga pasar naik agar margin keuntungan tetap aman. Kalau masyarakat tidak mulai sadar dari sekarang, banyak yang baru menyadari masalah ini ketika sistem distribusi sudah benar-benar terganggu. Dalam pembahasan kali ini, kita akan melihat beberapa barang yang diperkirakan paling cepat menghilang dari pasaran apabila kondisi tersebut memburuk. Kita mulai dari kebutuhan yang paling sensitif bagi masyarakat, yaitu minyak goreng. Pernahkah kamu merasa heran? Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen sawit terbesar di dunia, tetapi masyarakat justru sering mengalami antrean minyak goreng. Penyebabnya bukan karena produksi sawit hilang, melainkan karena kebutuhan minyak sawit sekarang mulai diperebutkan oleh sektor energi dan industri. Disinilah masalah mulai muncul. Dalam skala prioritas ekonomi nasional, kebutuhan energi dianggap lebih penting untuk menjaga roda industri tetap berjalan. Akibatnya, jatah minyak goreng untuk masyarakat bisa saja semakin berkurang. Bayangkan kondisi di pertengahan 2026 nanti. Jika program biodiesel semakin besar, biaya distribusi barang otomatis ikut naik karena harga bahan bakar industri makin mahal. Produsen minyak goreng pun akan menghadapi pilihan sulit. Menjual bahan baku ke sektor energi atau pasar ekspor dianggap jauh lebih menguntungkan dibanding memasok pasar lokal dengan harga yang dibatasi pemerintah. Situasi seperti ini pernah terlihat di negara Eropa saat krisis energi berlangsung. Rak supermarket kosong bukan karena produksi berhenti total, tetapi karena biaya operasional sudah terlalu tinggi sehingga distribusi menjadi tidak menguntungkan. Barang berikutnya yang dianggap rawan mengalami kelangkaan adalah beras premium. Saat ini rak-rak toko mungkin masih terlihat penuh, tetapi ada kekhawatiran bahwa beras kualitas terbaik akan semakin sulit ditemukan di pasar umum. Beras dengan tekstur pulen, warna putih bersih, dan aroma yang bagus diperkirakan akan lebih banyak diamankan untuk kebutuhan cadangan nasional. Penyebabnya berkaitan dengan strategi pengamanan stok pangan di tingkat pemerintah, terutama ketika hasil panen diprediksi menurun akibat cuaca yang tidak menentu. Dalam kondisi stok yang mulai terbatas, pemerintah bisa saja memprioritaskan penyimpanan beras terbaik untuk bantuan sosial dan stabilitas cadangan pangan. Akibatnya, masyarakat umum hanya mendapatkan kualitas beras yang lebih rendah meskipun harganya tetap tinggi. Karena itu, sebagian orang mulai menyarankan agar masyarakat tidak menunggu sampai kondisi memburuk untuk membeli cadangan beras. Jika memungkinkan, membeli langsung dari penggilingan atau agen besar dianggap lebih aman dibanding bergantung penuh pada stok minimarket atau retail biasa.
Barang berikutnya yang sering dianggap sepele padahal sangat penting adalah gula dan garam. Karena harganya murah, banyak orang tidak terlalu memedulikannya. Padahal dua komoditas ini bisa menjadi tanda paling nyata melemahnya daya beli masyarakat ketika nilai rupiah terus tertekan oleh dolar. Walaupun Indonesia memiliki wilayah luas dan lahan tebu yang besar, kenyataannya kebutuhan gula dan garam nasional masih sangat bergantung pada pasokan impor. Baik untuk industri maupun konsumsi sehari-hari, sebagian besar stoknya tetap datang dari luar negeri. Ketika konflik global makin memanas dan jalur pengiriman internasional terganggu, biaya pengangkutan laut dan asuransi kapal otomatis ikut naik. Akibatnya, harga impor gula dan garam juga akan melonjak. Kondisi ini biasanya diperparah oleh tekanan kurs yang meningkat pada pertengahan tahun karena pembayaran utang luar negeri dan aliran dividen perusahaan ke luar negeri. Dalam situasi seperti itu, distributor besar biasanya memilih menahan barang di gudang dibanding menjualnya dengan harga lama. Mereka menunggu sampai harga pasar naik berkali-kali lipat agar tidak mengalami kerugian. Ini bukan sekadar isu tanpa dasar, melainkan pola bisnis yang sering muncul ketika terjadi tekanan ekonomi dan pelemahan mata uang. Selanjutnya adalah gandum, bahan pangan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat modern. Mie instan, roti, dan berbagai makanan ringan semuanya bergantung pada gandum. Masalahnya, Indonesia hampir sepenuhnya mengandalkan impor. Jika jalur logistik internasional seperti Laut Merah dan Laut Hitam semakin terganggu, pengiriman gandum ke Indonesia akan melambat drastis. Persoalannya bukan hanya keterlambatan barang, tetapi juga melonjaknya biaya pengiriman. Ketika biaya kapal dan asuransi laut naik tajam, produsen tepung terigu berada dalam posisi sulit. Mereka harus memilih antara menaikkan harga secara ekstrim atau mengurangi distribusi barang ke pasar umum. Stok gandum biasanya akan diprioritaskan untuk industri makanan besar yang memiliki kontrak jangka panjang dan daya beli lebih kuat. Sementara pasar tradisional, warung kecil, dan minimarket akan mulai mengalami kekurangan pasokan. Dampaknya langsung terasa di masyarakat. Tepung terigu mulai sulit ditemukan. Sementara mie instan yang selama ini dianggap makanan murah perlahan berubah menjadi barang mahal. Jika kondisi itu benar-benar terjadi, kepanikan masyarakat bisa semakin besar. Sebab selama ini mie instan dianggap sebagai solusi terakhir bagi banyak orang ketika kondisi ekonomi sedang sulit. Ketika stok mie instan mulai menghilang, masyarakat akan beralih memburu bahan pangan lain dan itu justru memperburuk situasi kelangkaan. Selanjutnya kita masuk ke jenis barang lain yang mungkin jarang dipikirkan, tetapi pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari bisa sangat besar. Salah satunya adalah susu, terutama susu cair dan UHT. Proses distribusi susu sangat bergantung pada kendaraan pendingin yang membutuhkan bahan bakar stabil dan biaya operasional tinggi. Jika harga solar industri terus meningkat dan pasokannya mulai terbatas akibat kebijakan energi tertentu, produsen kemungkinan akan mulai memangkas jalur distribusi yang dianggap tidak menguntungkan. Akibatnya, wilayah yang jauh dari pusat distribusi bisa mulai mengalami kekosongan stok susu di toko-toko. Dampaknya tentu akan terasa langsung bagi masyarakat. Hal serupa juga diperkirakan terjadi pada kopi. Bagi banyak orang, kopi sudah menjadi bagian penting dari rutinitas harian. Namun ketika nilai tukar rupiah melemah, eksportir cenderung lebih tertarik menjual kopi kualitas terbaik ke pasar luar negeri karena pembayaran menggunakan dolar dianggap lebih menguntungkan. Akibatnya, kopi berkualitas di pasar lokal menjadi semakin langka. Kalaupun masih tersedia, harganya bisa melonjak jauh dibanding sebelumnya sehingga perlahan berubah menjadi barang premium yang tidak lagi mudah dijangkau semua kalangan. Selain pangan dan minuman, sektor lain yang sangat rawan terdampak adalah suku cadang kendaraan. Komponen kecil seperti busi, sensor elektronik, baut khusus, filter, hingga onderdil teknis lainnya masih banyak bergantung pada impor. Karena itu, banyak yang mulai menyarankan agar pemilik kendaraan menyiapkan kebutuhan dasar seperti oli, filter, atau busi sebagai cadangan. Langkah sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil sekarang. Pembahasan berikutnya masuk ke bagian yang paling sensitif, yaitu soal uang. Banyak orang merasa aman selama masih memiliki tabungan di bank atau saldo digital yang besar. Namun kenyataannya, uang hanya memiliki nilai selama barang yang dibutuhkan masih tersedia di pasar. Ketika krisis distribusi mencapai titik terparah, banyak orang mungkin baru menyadari bahwa angka di rekening belum tentu menjamin keamanan. Harga kebutuhan pokok dapat meningkat sangat cepat hingga puluhan %. Akibatnya,
Nilai real uang yang dimiliki ikut menyusut. Uang 10 juta mungkin terasa nilainya hanya seperti separuhnya dibanding sebelumnya. Fenomena inilah yang sering disebut sebagai penurunan daya beli, ketika nilai uang perlahan terkikis bukan karena dicuri secara langsung, melainkan karena harga barang terus melonjak. Jika kondisi krisis distribusi benar-benar terjadi pada Juli tahun 2026 nanti, orang yang dianggap paling siap bukanlah mereka yang memiliki saldo terbesar, melainkan mereka yang sudah memiliki cadangan kebutuhan dasar di rumahnya sendiri. Mulailah memeriksa kembali isi lemari makanan dan gudang di rumah. Jangan menunggu sampai situasi benar-benar memburuk. Prinsip terpenting dalam kondisi seperti ini adalah mempersiapkan diri lebih awal. Sisihkan sebagian kecil penghasilan setiap bulan untuk membeli cadangan barang-barang penting. Simpan minyak goreng dalam ukuran besar, amankan stok beras langsung dari agen atau penggilingan, serta sediakan gula dan garam yang masa simpan panjang. Selain stok makanan, ada baiknya mulai memikirkan aset fisik lain yang lebih produktif. Jika memiliki sedikit lahan kosong, manfaatkan untuk menanam tanaman yang tahan lama dan bisa menjadi sumber pangan tambahan. Jangan tunggu sampai rak-rak toko kosong, harga melonjak di luar nalar, dan kepanikan sudah menyebar kemana-mana. Gunakan waktu yang masih ada sekarang untuk membangun perlindungan bagi dirimu dan keluargamu. Kalau kamu merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke orang-orang terdekatmu supaya mereka juga punya kesempatan untuk bersiap lebih awal. Komen juga apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi krisis, dan hal mana saja yang menurutmu masuk akal. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap tenang, tetap berpikir jernih, dan mulai ambil kendali atas masa depanmu dari sekarang. Sampai bertemu di video strategi waras berikutnya. Strategi waras, dari gaji pas-pasan jadi punya masa depan.